video kali ini aku ingin membagikan tips bagaimana cara memilih matras olahraga yang paling bagus. Matras olahraga itu biasanya ada beberapa jenis ya, berdasarkan ketebalan matrasnya. Jadi ada matras olahraga yang agak tebal seperti ini. Nah, matras olahraga yang tebal itu ketebalannya tuh kurang lebih 8-12 mm ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ini kelihatan ya, ini agak tebal. Nah, jenis matras olahraga yang kedua itu yang agak tipis. Jadi yang agak tipis itu biasanya ketebalannya sekitar 3-6 mm. Nah, ini adalah matras yang agak tipis ya teman-teman. Kalau kalian mau olahraga itu pilihlah matras yang memenuhi 3 kriteria ya teman-teman. Yang pertama adalah tebal, yang kedua empuk, dan yang ketiga tidak licin. Jadi pilihlah matras yang ketebalannya itu minimal 8 mm ya teman-teman. Nah, yang aku punya ini kebetulan 8 ya, saya ingatku ini 8 mm. Ini aku dulu beli di toko olahraga ya kalau nggak salah, ini 8 mm. Kalau kalian itu menemukan yang lebih tebal lagi 12 mm atau 10 itu lebih bagus. Jadi yang paling bagus itu yang tebal seperti ini ya, tebal dan empuk ya. Jadi ini empuk dan tebalnya tuh minimal 8 mm. Kenapa disarankan milih yang tebal? Karena kalau kalian itu olahraga ya, terutama kalian tuh suka olahraga plank ya, plank, kemudian olahraga sit up, olahraga yoga ya, itu matras yang tebal akan membantu teman-teman supaya tidak sakit ya teman-teman. Jadi dengan matras yang tebal kalian itu akan lebih nyaman ketika berolahraga. Jadi misalnya kalian itu mau olahraga plank ya, plank seperti ini. Nah, ini lebih enak kalau matrasnya itu tebal ya. Jadi kalau matrasnya tebal seperti ini dan empuk, itu siku kalian nyaman ya, siku kalian itu tidak sakit, jadi lebih enak. Dan kalau kalian misalnya ingin olahraga seperti melakukan gerakan sit up ya teman-teman, sit up nah seperti ini, itu juga lebih nyaman di matras yang tebal. Jadi pilih yang ketebalannya itu minimal 8 mm dan empuk ya teman-teman. Nah, sedangkan matras yang tipis ya, matras yang tipis yang cuma 3-6 mm seperti ini, itu tidak disarankan untuk olahraga secara rutin ya teman-teman. Karena kalau terlalu tipis ini biasanya nggak akan terlalu ngefek ya, badan kalian nanti sakit ya kalau kalian pakai yang terlalu tipis. Matras yang tipis ini lebih berguna untuk dalam tanda kutip untuk pelindung lantai ya teman-teman. Jadi ini bisa melindungi lantai supaya lantai itu tidak berkeringat ya. Kalau kalian itu sering berkeringat teman-teman, jadi ini bisa berguna untuk melindungi lantai. Jadi misalnya kalian itu sedang melakukan olahraga push up ya seperti ini, kalian ini misalnya gampang berkeringat ya teman-teman, dan kalian ingin melakukan olahraga push up. Nah, olahraga push up itu bisa dilakukan di matras yang tipis seperti ini. Jadi ini untuk pelindung lantai ya teman-teman. Jadi katakanlah kalian push up ya, nah kemudian kalian tuh berkeringat, jadi keringatnya itu tidak jatuh ke lantai ya, tapi ke matras ya, sehingga lantai kalian tuh tidak licin. Jadi ini matras yang tipis ini lebih enak untuk pelindung lantai ya teman-teman. Demikian juga kalau kalian melakukan latihan kardio ya, kardio seperti lari di tempat gitu, atau lakukan mountain climber ya seperti ini. Nah, kalau kalian gampang berkeringat ya, itu matras yang tipis ini bisa melindungi ya, melindungi lantai supaya lantai itu tidak berkeringat dan tidak licin. Nah, ada satu matras lagi, yaitu namanya itu matras puzzle seperti ini. Ini ya matras puzzle. Dikatakan matras puzzle ya karena bentuknya seperti puzzle ya. Jadi ini bisa kalian sambung ya, kalian sambung biasa ya, seperti puzzle ya, seperti nyambung puzzle ya. Jadi ini bisa nempel seperti ini. Matras puzzle ini ukurannya berbeda-beda, ada yang ukurannya 30x30 cm, ada yang 30x60. Yang aku punya ini adalah yang ukurannya 30x30 cm. Kalian bisa temukan ini di online shop ya, ini banyak dijual matras puzzle.
Nah, matras puzzle ini sebenarnya bukan spesifik untuk olahraga ya teman-teman. Ini untuk matras pelindung lantai ya. Jadi bisa digunakan untuk banyak keperluan ya. Tetapi kalau untuk kepentingan olahraga, kalau kalian ingin olahraga pakai ini ya, matras puzzle itu berguna untuk dua hal ya teman-teman. Yang pertama, matras puzzle ini bagus untuk tambahan matras ya. Tambahan matras, jadi bukan sebagai matras utama. Yang kedua adalah untuk sebagai pelindung lantai. Nah, jadi kegunaannya itu adalah untuk menambahkan matras ya teman-teman. Misalnya begini, kalian itu punya matras yang tebal seperti ini. Nah, ini kan matras kalian tebal ya, tapi kalau ini misalnya digunakan untuk olahraga seperti sit up ya, sit up dalam waktu lama, mungkin beberapa dari kalian itu masih merasakan sakit ya pada tulang ekor kayak kalau untuk olahraga dalam waktu lama. Nah, solusinya matras push up, matras ini bisa ditambahkan di sini ya, jadi bisa ditambahkan di sini ketika kalian olahraga, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini jauh lebih nyaman ya dan tidak akan sakit, jadi bisa ditambahkan di matras kalian. Nah, ini demikian juga kalau kalian ingin olahraga plank ya, misalnya olahraga plank, kalau kalian mungkin plank dalam waktu yang lama di matras biasa seperti ini ya, meskipun agak tebal mungkin masih agak sakit ya, siku kalian mungkin masih agak sakit kalau dilakukan dalam waktu lama. Nah, kalian bisa tambahkan matras puzzle ini seperti ini. Nah, jadi plank kalian ini lebih nyaman teman-teman, seperti ini lebih nyaman ya, siku kalian lebih nyaman dan tidak sakit ya kalau nahan dalam waktu yang lebih lama. Dan yang kedua, tadi aku sudah katakan ya bahwa fungsi matras puzzle ini adalah untuk pelindung lantai. Khususnya kalau kalian itu sering melakukan olahraga angkat beban di rumah ya teman-teman, pakai barbel atau dumbbell, dan kalian itu khawatir kalau kalian menaruh bebannya ke lantai itu nanti takutnya merusak lantai, maka bisa kalian taruh di sini ya teman-teman. Jadi ini aku contohkan ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, misalnya kalian latihan pakai dumbbell ya di rumah. Nah, kalau kalian naruh dumbbellnya di lantai ini kan mungkin kalian takut suaranya mungkin terlalu keras, atau kalau naruhnya tuh terlalu kenceng nanti takut lantainya ini rusak ya. Jadi mungkin ini bisa sebagai alternatif ya, bisa ditambahkan di lantai sebagai tempat untuk menaruh beban ya, menaruh dumbbell atau barbel. Jadi kalau kalian mau menaruh dumbbell itu bisa ditaruhnya di sini. Nah, ini aman ya, jadi lantainya aman dan lantainya tidak akan rusak. Dan juga bisa meredam suara. Nah, ini fungsinya matras puzzle ya, untuk melindungi lantai kalian, terutama buat kalian yang suka latihan angkat beban di rumah. Oke teman-teman, itu tadi ya rekomendasi matras olahraga yang paling baik untuk olahraga. Jadi ada beberapa versi dan penjelasannya masing-masing. Semoga video ini bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman yang masih bingung ya mau membeli matras olahraga jenis yang mana. Jangan lupa untuk subscribe channel Beruntung Fit ini dan nantikan aku di tips-tips latihan selanjutnya.